Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam hati yang penuh ceria, segar, dengan semangat ilahi, semangat untuk mewartakan kasih Tuhan hari ini dalam seluruh hidup, pekerjaan, karya, dan apapun yang kita lakukan. Saudara-saudari, tiada hentinya hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan tiada capek-capeknya saya ingin berbagi firman Tuhan hari ini. Dan Anda boleh mendengar, Anda boleh merenungkannya dengan cara Anda sendiri. Tapi tentu, cara itu harus selaras dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya yang berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada mereka. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi tengah jalan? Dan mereka diam. Soal di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, siapa yang terbesar di antara kita? Mungkin ada yang pernah berpikir dan bertanya kepada orang lain seperti itu. Atau mungkin ada yang berpikir, dialah yang terbesar di dalam rumahnya. Mungkin besar secara fisik, besar gajinya, besar kepalanya, besar hatinya, besar tangannya, besar-besar yang lain. Yesus hari ini mengingatkan, orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah seseorang yang mau melayani orang lain. Menarik, ya. Kebesaran, kehebatan, kehormatan seseorang terletak dalam karya dan pelayanan. Dalam bacaan pertama dari Putra Sirak mengatakan, hendaklah kita menjadi pribadi yang sama, yang tabah, yang teguh hati ketika kita menghadapi begitu banyak cobaan. Dan di dalam menghadapi cobaan itu, hendaklah kita menaruh sikap takut. Sikap di mana kita menaruh seluruh hidup kita kepada Allah sebagai sumber keagungan dan kebesaran. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang menerima seseorang, menerima anaknya dalam namaku, ya, dalam namaku, ia menerima aku. Barang siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang besar. Ketika seseorang melihat orang lain sebagai gambaran Allah yang ada dalam hidupnya dan ia menerima orang itu, ia menerima Allah yang hidup dalam dirinya. Tapi barang siapa yang menolak kehadiran orang lain dan membenci, ia menolak Allah yang ada dalam dirinya. Maka Yesus ini mengingatkan, kalau ingin menjadi yang terbesar, jadilah seorang pelayan. Pelayan itu artinya seorang yang mampu melayani, seorang yang mampu memberikan yang terbaik bagi orang lain, seorang yang mampu bekerja dengan baik, seorang yang mampu bisa melakukan hal yang baik, seorang yang mampu berbicara dengan baik, seorang yang mampu menjalani kehidupan. Pelayan adalah seorang yang rendah hati yang siap melakukan yang terbaik bagi kita. Apakah kita seorang pelayan yang baik? Apakah kita sudah melayani orang lain dengan baik? Apakah kita seorang melayani orang lain dengan cinta, dengan hati? Itu sebaliknya, ketika kita melayani, kita bekerja, kita menggerutu, mengomel, mengeluh. Saudara-saudara, hari ini mengingatkan kita, apapun yang kau lakukan atas dasar cinta. Itulah yang disebut dengan pelayanan. Dan semoga berkat Tuhan berlimpah hari ini bagi kita,
Dan sebuah pelayanan kita hari ini benar-benar atas kasih yang sempurna, atas cinta yang sempurna, sehingga setiap orang yang dilayani akan merasakan kasih dan cinta. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.